Oke, jadi di episode sebelumnya guys, kita diperlihatkan Okaron dan Gigi itu saling beradu tendangan gitu. Dan di sini Momo terlihat kaget melihat kejadian itu. Nah, karena di sini fisik Okaron lebih lemah dari Gigi atau Evil Eye ini, maka di sini Okaron langsung terhempas dengan tendangan Evil Eye. Dan sontak di sini Momo yang berada di belakangnya langsung berteriak, "Okaron!" Dan sontak saja di sini Okaron dengan kekuatan nenek turbonya langsung mengambil si Momo dan berlari menghindari serangan dari Evil Eye. Dan terlihat di sini Evil Eye langsung melayangkan tendangan ke arah Momo dan Okaron yang terus berlari. Sembari di sini Evil Eye berkata kepada nenek turbo bahwa kau melindungi manusia juga meskipun kau adalah seorang yokai. Dan Okaron di sini berkata bahwa kau tidak akan berhasil, dasar brengsek. Kemudian di sini Momo berkata bahwa untuk saat ini aku harus keluar dari sini. Kemudian di sini Momo melanjutkan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Okaron karena telah menyelamatkannya. Dan di sini Okaron berkata kepada Momo bahwa sebenarnya kita dalam masalah besar di sini. Nah, di sini pun si Okaron memperlihatkan kepada Momo letak dari permasalahan itu, di mana di sini diperlihatkan ada serbuk atau partikel-partikel kecil gitu yang berhamburan dari dalam tanah. Dan di sini si Momo langsung berkata bahwa apa itu. Dan Okaron berkata bahwa sebenarnya cacing Mongolia yang mematikan itu terkenal akan serangan sengatan listriknya. Dan dia juga memuntahkan sebuah racun yang bisa membuat mangsanya menjadi lemah. Momo kemudian dengan jengkelnya berkata, cacing sialan itu. Jadi dia ingin bersembunyi di bawah tanah dan menyerang kami dengan racun. Dan di sini Okaron menjawab bahwa jika kita tidak kabur dari sini secepatnya, kita akan dalam masalah besar. Di sini pun Momo berkata, kabur? Tapi jalan keluar di sana kita tidak bisa mencapainya. Kemudian di sini Momo berkata, sebetulnya apa kelemahan dari cacing itu? Dan Okaron dengan sontaknya menjawab bahwa sinar matahari. Kemudian Okaron melanjutkan bahwa sebenarnya penghuni bawah tanah dan hewan kriptid hidup berdampingan dengan bakteri dan kuman. Jadi sepertinya mereka tidak bisa untuk menghadapi sinar ultraviolet. Dan Momo kemudian berkata, tapi bagaimana caranya kita memaksa agar cacing raksasa itu bisa keluar? Momo kemudian berkata lagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan kita tidak bisa meninggalkan Gigi begitu saja pada saat ini. Kemudian Okaron berkata, kalau cuma Nona Ayase, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu. Dan Momo kemudian berkata lagi bahwa tidak ada gunanya melarikan diri sendiri. Okaron kemudian berkata lagi, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Tidak ada waktu untuk itu. Karena jika kita berhasil membuatmu sampai ke sana, kau bisa melempar tali atau sesuatu dan tarik kami. Kumohon, kata Okaron seperti itu. Dan Momo berkata bahwa tapi bagaimana dengan Gigi? Dia tidak akan mendengarkan kita kan? Kemudian di sini Okaron berkata bahwa aku akan menangani Gigi. Jadi tolong, keluarlah Nona Ayase, lalu bantu kami. Kemudian di sini Momo merasa teryakinkan, kemudian memegang tangan dari Okaron. Dan di sini Okaron tampak kaget gitu, sembari menaruh harapan kepada Okaron gitu guys. Dan di sini Momo berkata bahwa aku berjanji akan menyelamatkanmu, jadi tolong jaga Gigi. Dan Okaron berkata, tentu. Kemudian di sini Okaron berubah ke mode nenek turbo dan berkata, baiklah, mari kita lakukan. Dan di sini kalian bisa lihat untuk cara Okaron ini agar Nona Ayase atau Momo ini bisa keluar gitu guys. Dimana di sini dia menggunakan sofa gitu, sembari di sini Okaron berada di bawah sofa itu dengan menggunakan kekuatan kakinya gitu. Dan di sini Momo yang tampak kebingungan berkata, apa yang kau lakukan? Dan di sini Okaron langsung menjelaskan bahwa aku akan meluncurkanmu sekeras yang ku bisa. Lalu kau luncurkan dirimu dari kursi menggunakan kekuatanmu untuk melompat lebih tinggi. Di sini pun Momo langsung kaget dan berkata, hah?
Okarun berkata, bayangkan saja itu seperti roket multistage. Momo kemudian berkata bahwa ini sebenarnya terlalu gegabah. Bukankah kau akan mencederai kakimu dengan melakukan ini? Dan di sini Okarun tidak memedulikan hal itu dan langsung menghitung 1, 2, 3. Dan sontak saja di sini Momo langsung dihempaskan ke atas dan langsung terbang gitu guys. Sembari sesuai dengan arahan Okarun tadi, yaitu melompat dari kursi menggunakan kekuatan espernya. Kemudian di sini Momo terlihat tidak sampai atau tidak menjangkau bagian luar itu guys, atau bagian pintu luar itu. Dan dia berkata bahwa aku tidak akan berhasil. Nah, kemudian di sini dengan kekuatan espernya, dia langsung menggapai pintu keluar itu. Dan dia berkata, aku berhasil. Okarun kemudian berteriak, ya kami berhasil. Dan sontak saja di sini ada yang berkata, ketemu. Dan ternyata suara itu adalah suara dari Devil Eye atau Jiji dalam versi yokai gitu guys. Kemudian di sini EPLE berkata bahwa kau harusnya senang. Kau akan jadi orang pertama yang Shinderu. Kemudian di sini Okarun dengan mode turbonya berkata bahwa kupikir aku sudah bilang kau tidak akan berhasil. Dan di sini skin berpindah ke bagian atas rumah Jiji gitu, dimana di sini diperlihatkan Momo yang sudah keluar. Dan di sini terlihat si Momo lagi mencari tali gitu. Dan dia berkata bahwa di sini tidak ada tali. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh sesuatu yang panjang. Sesuatu yang panjang, tapi apa? Nah, di sini pun si Momo mencari-cari sesuatu yang panjang untuk bisa menarik Okarun dari atas. Dan di sini terlihat Momo menggunakan gorden gitu dan menyambung-nyambungkannya dengan cara diikat. Nah, kemudian di sini setelah diikat-ikat panjang gitu, Momo kemudian langsung menurunkan gorden itu guys. Dan terlihat saja untuk gorden itu ya tidak terlalu panjang-panjang amat, apalagi untuk digunakan manusia untuk menarik dari atas. Kemudian Momo di sini berkata bahwa ini terlalu pendek, ini sama sekali tidak berguna. Kemudian di sini Momo langsung berkata lagi, di sini aku harus berpikir tenang, pasti ada cara lain. Dimana di sini dia menggabungkan persepsi, dia harus menghentikan racun, kalahkan cacing, dan di sini sambil putus asa dia berkata tidak mungkin. Dan di sini Momo berkata bundir. Dan di sini Momo terlihat mencari ponselnya dan ternyata untuk ponsel itu sepertinya sudah hilang. Dan di sini terlihat saja si Momo menginjak sesuatu dan terlihat itu seperti sebuah buku. Dan di sini Momo langsung mengambil buku itu dan dia berkata ini akan berhasil. Kemudian di sini Momo melihat ke depan dan melihat kompor api gitu guys. Dan ternyata buku yang tadi dikumpulkan itu dibakar di atas kompor itu. Dan terlihat saja di sini ternyata Momo ini membakar rumah Jiji atau kontrakan Jiji itu guys. Dan setelah membakar rumah itu, Momo langsung berteriak, api. Momo kemudian berteriak lagi, seseorang hubungi departemen pemadam kebakaran, api. Dan selang beberapa lama, di sini langsung saja datang pemadam kebakaran yang mendengar laporan dari si Momo ini. Dan dia berkata bahwa mereka akan datang ke sini. Sembari berkata bahwa tunggulah Okarun, aku akan menyelamatkanmu. Skin kemudian berpindah ke tempat Jiji dan Okarun, yaitu di ruang bawah tanah. Dimana di sini terlihat ada bagian rumah yang tiba-tiba hancur gitu guys. Dan terlihat saja penyebab dari kehancuran itu adalah pertarungan epik antara Okarun dan Devil Eye. Dan di sini masih terlihat di mana Devil Eye ini menggunakan kekuatan bolanya untuk menendang ke arah Okarun. Dan Okarun ini menggunakan kekuatan nenek turbonya untuk menghindari serangan dari Devil Eye tadi. Kemudian di sini si Devil Eye ini mengerahkan tinjunya ke wajah Okarun gitu guys. Tapi di sini dengan kecepatannya si Okarun langsung menghindari pukulan itu. Dan sembari menghindar, di sini Devil Eye langsung mengambil bola kemudian menendang ke wajah Okarun. Dan sontak saja di sini Okarun langsung terkena
oleh tendangan dari Devil Eye ini. Dan akhirnya di sini Okarun pun tumbang. Kemudian di sini sembari terjatuh, Evil Eye ini langsung mengarahkan tinju lagi ke wajah Okarun. Namun dengan sisa-sisa kekuatan dari Okarun ini, ia masih bisa untuk kemudian menghindari pukulan dari Evil Eye ini. Nah, sembari di sini diperlihatkan Okarun sangat ngos-ngosan menghadapi kekuatan dari Devil Eye ini. Kemudian di sini Evil Eye ini berkata, caramu melompat untuk melarikan diri benar-benar sangat menjengkelkan. Tapi tidak apa-apa, aku suka menghadapi pertarunganku dengan serius dan menggunakan seluruh tubuhku sepenuhnya. Dan saat berkata seperti itu, si Devil Eye ini langsung mimisan gitu guys. Dan Devil Eye ini langsung kaget dan berkata bahwa racun cacing itu sedikit berpengaruh kepada tubuh ini. Sayangnya kita harus berhenti di sini, ucap Devil Eye ini kepada Okarun. Nah, kemudian di sini Devil Eye ini mengarahkan bola-bolanya ke arah Okarun lagi, dan terlihat di sini Okarun langsung dikurung ke dalam sebuah rumah gitu guys. Kemudian di sini Okarun terlihat kaget gitu, dan Devil Eye berkata bahwa kau tidak akan bisa untuk melarikan diri dari rumah yang terkutuk itu. Kemudian di sini Evil Eye langsung masuk ke rumah itu juga dan berkata, aku pulang. Kemudian di sini di dalam rumah itu, Evil Eye langsung mengarahkan pukulan ke wajah Okarun, dan di sini terlihat saja Okarun langsung terkena pukulan dari Devil Eye ini. Dan pukulannya itu tidak hanya sekali, tetapi dilakukan secara bertubi-tubi guys. Dan terlihat saja di sini Okarun langsung bonyok gitu, dan Devil Eye ini langsung tertawa gitu sambil berkata, ini sungguh menyegarkan. Setelah dirimu adalah giliran dari gadis itu. Aku akan menyiksa dan melukai kulit yang lembut dan cantik itu, kata Devil Eye. Kemudian di sini Okarun yang mendengar ucapan itu langsung menutup mulut Jiji. Dan dia berkata, diamlah. Kau telah melakukan 3 hal yang seharusnya tidak kau lakukan. Di mana yang pertama, kau melukai Momo-chan. Kemudian yang kedua, kau mencemari si Jiji. Jiji tidak akan pernah menyakiti Momo-chan, tidak akan. Jadi kembalikan dia, kembalikan temanku, kata Okarun. Kemudian di sini Evil Eye ini langsung mengarahkan pukulan atau tinju lagi ke arah Okarun, tapi di sini Okarun langsung menghindari itu. Kemudian di sini Evil Eye ini menggunakan lututnya, namun Okarun juga masih bisa menghindari itu. Sembari marah, di sini Okarun menggunakan kekuatan tangannya untuk menguppercut Evil Eye ini dari bawah. Dan sontak saja di sini Evil Eye ini langsung terkena uppercut itu. Devil Eye di sini yang tidak mau kalah langsung mengarahkan pukulan lagi ke arah Okarun. Tapi di sini Okarun berkata bahwa aku akan menyerangmu tanpa ampun. Dan sontak saja di sini uppercut itu diulangi lagi oleh Okarun. Dan dia langsung menghitung pukulan-pukulan itu sebagai balasan dari pukulan yang Devil Eye ini lakukan kepada Okarun tadi. Dan kalau misal di total, pukulan dari Okarun ini itu terhitung sebanyak 20 pukulan. Dan dari pukulan itu langsung membuat rumah kurungan dari Devil Eye ini hancur seketika dan membuat Devil Eye ini langsung terlempar keluar. Kemudian di sini Okarun berkata lagi, dan hal ketiga yang seharusnya tidak kau lakukan adalah membuatku kesal. Sembari di sini Okarun langsung memperbaiki kacamatanya dan berkata sungguh menyedihkan, dan dia langsung kehabisan tenaga gitu. Sembari berkata, Nona Ayase, tolong. Dan terlihat saja kedua karakter ini yaitu Devil Eye dan Okarun langsung tumbang di hadapan cacing Mongolia yang mengeluarkan partikel-partikel racun. Okarun yang dari tadi tumbang langsung mencoba untuk bangkit kembali, kemudian berkata, ini bukan waktunya untuk berbaring. Karena di atas sana, Nona Ayase sedang menunggu. Aku harus melompat tinggi, mungkin agar bisa lebih mudah untuk melarikan diri. Dan di sini Okarun langsung menyeret si Devil Eye ini atau Jiji gitu guys, dan berkata ini berat sekali.
Kemudian di sini scan diperlihatkan di mana di sini ada nenek turbo yang melengket ke lantai gitu, dan dia berkata, anak sialan, aku terjebak dalam cairan lendir ini. Aku akan membunuh anak sialan itu. Kemudian di sini nenek turbo ini berkata, bagaimana jika aku terjebak di ruangan busuk ini selama sisa hidupku? Kemudian di sini nenek turbo membayangkan hal itu dan keringatnya langsung bercucuran. Sembari langsung berteriak, tidak, seseorang tolong aku. Kemudian di sini langsung saja datang si Okarun ini karena mendengar teriakan itu. Dan dia berkata, nenek turbo, aku tahu itu kau karena aku mengenali suaramu. Bukankah kau bersama Nona Ayase? Dan di sini nenek turbo langsung kaget dan Okarun langsung berkata, aku akan menyelamatkanmu. Kemudian di sini Turbo berkata, kenapa kau sangat lambat, dasar brengsek? Cepat keluarkan aku dari sini. Okarun kemudian berkata bahwa jangan buat aku terburu-buru, karena kalau aku jatuh, kita akan terjebak di sini. Nenek Turbo yang dari tadi sangat kesal langsung berkata, si mata empat bodoh. Okarun pun mencoba untuk menarik Nenek Turbo dan berkata, ya, jangan jatuh. Jangan jatuh, kau mendengarku? Dan di sini sembari menarik Nenek Turbo itu, saking kuatnya daya lengket dari lendir cacing itu, si Momo langsung terjatuh dan dia berkata, dasar kau bocah bloon, kau benar-benar tidak berguna. Dan di sini terlihat bahwa kedua orang ini langsung terjebak gitu guys, sembari meminta pertolongan. Nenek Turbo kemudian berkata, gunakan kekuatanmu. Kenapa kau mencoba membantuku dengan wajah bodoh itu? Dan Okarun berkata bahwa sebenarnya aku sudah menggunakannya. Aku sudah menggunakannya 2 kali. Aku tidak bisa berubah lagi. Nenek Turbo yang kesal kemudian berkata, kau benar-benar anak sialan yang tidak berguna. Dan mereka berdua ini terjebak gitu, sembari meminta tolong kepada Momo gitu guys. Oke, kemudian di sini scan berpindah ke bagian atas, di mana di bagian atas itu rumah Jiji atau kontrakan Jiji itu dibakar oleh Momo. Dan terlihat saja di sini ada polisi dan gua agak lupa namanya gitu. Kalau tidak salah namanya adalah Tsuro gitu guys. Dan dia berkata, apa kau yang memulai api ini? Sembari bertanya kepada Momo gitu. Dan Momo langsung menjawab, ya aku yang memulainya. Tapi yang lebih penting, orang-orang itu adalah keluarga kita atau siapapun telah membunuh orang-orang di sini. Kemudian di sini Tsuro berkata bahwa keluarga Enjoji tinggal di sini. Apa kau punya masalah dengan orang itu? Momo kemudian berkata, tunggu sebentar, ini membuat kita tidak akan berhasil. Pak Tsuro kemudian berkata, kau bisa menjelaskannya di stasiun. Untuk saat ini masuklah ke dalam mobil. Apa orang tuamu ada di rumah sekarang? Dan di sini Momo melihat matahari yang sebentar lagi hampir terbenam. Dan dia berkata, mereka harus bergegas. Matahari sebentar lagi akan terbenam. Dan dia berkata kepada Pak Pemadam ini bahwa lupakan rumahnya. Dia menyuruh Pak Polisi ini untuk menyemprotkan lebih banyak air ke dalam tanah. Momo ini terus mengulangi perkataan itu bahwa semprotkan banyak air ke tanah. Tetapi polisi ini terus saja memaksa Momo untuk masuk ke dalam mobil. Dan di sini terlihat saja seperti terjadi sesuatu gempa gitu guys. Dan orang-orang ini berkata, gempa bumi. Dan orang-orang yang berada di luar itu langsung berkata bahwa gempanya sangat besar. Ini jadi semakin kuat. Kemudian Pak Polisi ini berkata bahwa semuanya tetap tenang, jangan bergerak sampai goncangannya berhenti. Kemudian di sini Momo berkata dia datang. Dan terlihat saja dari rumah yang terbakar itu muncullah si cacing Mongolia ini dari dalam tanah. Nah, kemudian dari dalam tanah itu si cacing Mongolia ini langsung terkapar gitu guys. Kemudian orang-orang yang melihat kejadian itu, dia berkata ada ular raksasa, lari. Kemudian Momo berkata bahwa ini berhasil tepat waktu. Kelemahan kriptip bawah tanah adalah sinar matahari.
karena kami tidak bisa memaksanya keluar, aku harus membuatnya agar keluar sendiri. Nah, jadi si Momo ini mengingat perkataan dari si Gigi waktu mereka masih SD gitu guys. Dimana di sini Gigi berkata bahwa sebenarnya cacing itu bernapas melalui kulit mereka. Jadi setelah hujan pada hari berikutnya, tanah akan penuh dengan air, jadi cacing tidak bisa bernapas. Gigi kemudian berkata lagi bahwa mereka harus keluar dan di musim panas suhunya pasti panas, jadi mereka akan berakhir mengering. Kemudian di situ Momo mengagumi kepintaran dari Gigi ini dan berkata, "Gigi, kau tahu banyak hal." Nah, kemudian Momo yang mengeluarkan cacing itu dengan paksa menyebutnya sebagai bundir cacing. Nah, kemudian di sini terlihat saja cacing itu terbakar oleh sinar matahari. Tetapi di sini si cacing ini cukup agak pintar gitu juga guys, karena dia melihat ada dinding rumah gitu dan dia bersembunyi di balik dinding itu agar tidak terkena dari cahaya matahari yang hampir terbenam itu. Momo yang melihat kejadian itu berkata bahwa rumah itu menghalangi. Kemudian di sini Momo melihat ada mobil pemadam kebakaran gitu dan berkata sejujurnya itu cuma pemandangan buruk. Dan di sini dia menggunakan kekuatan espernya untuk mengarahkan mobil itu agar menghancurkan dinding rumah yang menghalangi cahaya matahari untuk membakar si cacing Mongolia itu guys.